wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, pembimbing tim Lekisan Beras SDN Cukang Genteng 3. Nama saya Bu Liva Bulubul Arif. Buku yang saya baca pada bulan ini berjudul Kisah Pertualangan Hewan dan Kisah Pertualangan Harimau dan Hewan Lainnya. Penulis Atisah, penerbit Kompas Gramedia dengan jumlah halaman 30 halaman. Hasil review atau merangkum cerita hewan pada bulan ini adalah hasil karya saya. Di sini saya merangkum cerita sapi dan harimau. Jadi pada dahulu di tengah hutan tumbuh pohon yang sangat besar. Nah, di atas pohon tersebut tinggallah ibu harimau dan bersama anaknya. Dan di bawah pohon tinggallah ibu sapi bersama anaknya. Walaupun harimau dan sapi bertetangga, namun mereka jarang sekali bertemu karena memiliki kesibukan masing-masing. Harimau sibuk mencari daging di hutan dan sapi sibuk mencari dedaunan dan rumput di hutan. Pada suatu hari, ketika ibu harimau diam di atas pohon, melihat ke bawah ada seekor sapi. Terlintas dalam pikirannya ingin memakan ibu sapi tersebut. Nah, karena ibu harimau tahu bahwa anak harimau dan anak sapi berteman dekat, jadi ibu harimau tidak ingin kalau anaknya dan anak sapi tahu kalau ibu harimau akan memakan ibu sapi. Nah, karena tidak ingin diketahui oleh anak-anaknya, maka ibu harimau membuat jebakan untuk ibu sapi. Nah, caranya ibu harimau ini membuat lubang tanah yang sangat besar dan di atasnya ditutupi oleh dedaunan dan rerumputan. Nah, setelah selesai membuat jebakan, ibu sapi pun datang. Nah, ketika melihat rumput dan dedaunan, dimakanlah oleh ibu sapi tanpa dia tahu bahwa di bawahnya adalah lubang. Nah, tidak lama ketika memakan rumput dan dedaunan, ibu sapi pun terjatuh ke dalam lubang tanah yang dibuat oleh ibu harimau. Nah, dan ibu sapi meminta tolong, siapapun itu, tolong keluarkan saya dari lubang tanah ini. Nah, datanglah ibu harimau. Nah, ibu harimau ini bukannya menolong ibu sapi, malah memakan ibu sapi di lubang tanah itu. Nah, setelah memakan ibu sapi, ibu harimau kembali naik ke atas pohon dan tidur. Nah, setelah sore menuju malam, anak sapi pun datang ke rumah. Dan ketika datang ke rumah, dia tidak melihat ibunya. Ketika tidak melihat ibunya, anak sapi itu terus mencari di sekitar rumah. Sudah tidak ketemu, datanglah anak harimau. Karena mereka berteman, anak sapi ini meminta bantuan kepada anak harimau. Nah, meminta bantuan supaya dicari ibunya, karena ibu sapi tidak ada di rumah. Nah, anak sapi mencari ibunya dan anak harimau mencari ibu sapi keliling hutan sampai malam, tidak ketemu. Nah, lalu anak sapi bertanya, "Hei harimau,
apakah kamu sudah menemukan ibuku? Kata anak harimau. Aku sudah keliling hutan, tapi aku belum menemukan atau melihat ibumu, anak sapi. Nah, mereka terdiam lama. Nah, anak harimau teringat ketika dia pulang ke rumah, anak harimau ini melihat ibunya sedang tidur dan perutnya sangat besar. Nah, karena mereka berteman sangat dekat, anak harimau ini memberitahu kepada anak sapi bahwa ibunya lagi tidur dan perutnya sangat besar. Hei sapi, aku tadi pulang ke rumah melihat ibuku sedang tidur dan perutnya sangat besar sekali. Apa jangan-jangan dimakan oleh ibuku? Nah, respon anak sapi ini tidak memperdulikan perkataan anak harimau karena dalam pikiran anak sapi bahwa ibunya dimakan oleh hewan buas di tengah hutan. Tidak ada pikiran dimakan oleh ibu harimau. Nah, besoknya mereka berdua mencari lagi, mencari sampai beberapa hari mencari tidak ketemu juga. Nah, setelah anak sapi ini terus-terusan mencari tidak ketemu, anak sapi ini akan pindah tempat tinggal ya, karena sudah mencari ibunya tidak ketemu juga, jadi dia memilih untuk berpindah tempat tinggal. Nah, anak sapi ini berpamitan kepada anak harimau, harimau makan aku, sepertinya aku akan pindah tempat tinggal ya, semoga kita dapat bertemu lagi. Mereka berdua menangis sedih karena akan berpisah, karena tidak akan bisa bertemu lagi. Pergilah anak sapi ini. Setelah beberapa tahun, secara tidak sengaja, anak sapi dan anak harimau bertemu kembali. Awalnya mereka tidak mengenali wajah masing-masing karena sudah tumbuh dewasa. Tetapi mereka berdua mengenali suara masing-masing. Nah, mereka menangis, sedih, bahagia karena sudah bertahun-tahun bisa bertemu kembali. Dan secara tidak sadar persahabatan mereka kembali berlanjut. Mungkin itu rangkuman cerita yang saya baca, yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.